Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rohutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang mengenal meditasi Vipassana dan meditasi Samatha, ya. Mengenal meditasi Vipassana dan meditasi Samatha. Di awal saya mohon izin bagi Anda yang sudah master dalam meditasi dan meminta kemakluman Anda bahwa pembahasan saya tidak akan terlalu mendalam, ya, karena dalam durasi waktu yang pendek sangat terlalu singkat untuk membahas meditasi dan saya memang bukan pakar di bidang itu. Makanya saya berikan judul mengenal, ya. Nah, bagi Anda yang awam dengan meditasi, mungkin ini sangat membantu Anda untuk mempelajarinya. Jadi, awalnya ini yang membuat saya mengenal dua meditasi ini, itu ketika saya ikut satu retret meditasi selama 5 hari di Bali. Waktu itu saya beruntung sekali karena satu angkatan dengan seorang anak muda yang luar biasa namanya Effendi Wang, ya. Nah, pada satu hari, saya lupa hari kedua atau hari ketiga atau hari keempat atau hari kelima, saya lupa. Kita kan meditasi di vihara, ya, di vihara, dan di situ ada beberapa kuil-kuil di dalam kompleks vihara itu. Itu di Bali acaranya. Lalu saya dengan Mas Effendi Wang memilih satu kuil yang sejak hari pertama belum kita coba untuk kita meditasi di situ. Nah, pada waktu hari itu kita masuk ke kuil tersebut, cukup masih rada sepi, ya, nggak ada peserta-peserta lain yang melakukan meditasi di situ. Kita lihat-lihat sejenak di dalam, lalu Mas Effendi Wang langsung meditasi, langsung dia duduk merem, udah gitu, ya. Sementara saya yang tadinya mau niat meditasi, akhirnya baca-baca tulisan yang ada di dinding-dinding itu. Lalu saya lihat di situ ada satu keterangan tentang bahwa ada dua jenis meditasi. Yang pertama adalah meditasi Vipassana, yang kedua adalah meditasi Samatha. Nah, untuk memudahkan saya akan membalik urutannya, ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu meditasi Samatha. Jadi meditasi Samatha itu adalah satu latihan untuk kita mengelola pikiran supaya pikiran kita fokus pada satu objek sehingga tidak lari-lari, tidak lompat-lompat. Objeknya tuh bisa bermacam-macam, ya. Mungkin ada yang dengan menatap lilin kalau mata terbuka, kalau memejamkan mata mungkin dengan membayangkan sebuah objek. Ada juga yang paling umum adalah disuruh untuk merasakan keluar dan masuknya nafas, gitu kan, ya. Ada juga yang disuruh memusatkan perhatian kepada jantung. Ada yang suruh memusatkan perhatian pada titik di sini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua jenis meditasi yang memusatkan pada satu objek dengan tujuan kita pikirannya tidak lari-lari kemana-mana, itu ternyata tergolong ke dalam meditasi Samatha. Jadi kita memfokuskan pikiran sehingga pikiran kita itu terpusat. Nah, secara emosi pasti efeknya ketenangan, ya. Secara emosi pasti efeknya ketenangan. Nah, cuman saya juga di situ membaca di dinding itu ternyata ketika pikiran itu dipusatkan sedemikian luar biasa, itu di situ dikatakan gini, hal-hal yang bisa menjadi dalam tanda kutip efek samping ketika kita terus-menerus melakukan meditasi Samatha, tapi tidak tahu terus-menerusnya itu berapa lama, berapa kali, tidak dijelaskan. Ada beberapa hal yang bisa mungkin kita alami, ya, kita miliki tanpa sadar gitu di situ ketika kita melakukan meditasi Samatha. Dan di situ saya lupa ada berapa poin, 13 atau 14, pokoknya lebih dari 10 seingat saya. Satu, bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh. Kemudian bisa berpindah tempat dalam sekejap, bisa meringankan tubuh sehingga bisa bahkan bertengger di atas daun, bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa melihat tembus pandang dari, misalkan lihat tembok di sebelah sana kelihatan, dan seterusnya dan seterusnya. Terus saya lihat, loh, kok semua mukjizat Nabi itu masuk ke situ, ya, bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Berarti kalau saya melihat ini, artinya para nabi yang mengalami mukjizat itu, ya, saya yakin juga
mereka melakukan sesuatu sebagai latihan sehingga memiliki kemampuan-kemampuan itu. Kalau menurut saya, dan mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar ada orang-orang yang disebut sakti itu memiliki kemampuan-kemampuan itu. Nah, intinya adalah begitu. Jadi ternyata pikiran kita kalau dipusatkan itu bisa sampai seperti itu. Cuman memang di sini ada jebakannya. Kalau dalam tafsir saya, kadang kita terjebak hanya untuk mengejar kemampuan-kemampuan itu. Padahal itu adalah efek samping dari ketika kita memusatkan pikiran pada satu hal. Ya termasuk mungkin wiridan, ya zikir, ya Allah, Allah, Allah. Itu sebenarnya saya lihat masih meditasi samatha ini. Masih meditasi samatha, ya memusatkan perhatian pada satu kata atau satu objek atau apapun. Nah, ketika kita tujuannya melenceng, malah mau mengejar kesaktian-kesaktian tadi, saya yakin malah nggak tercapai. Karena malah kita pikirannya jadi berhalusinasi dan tidak fokus kepada memusatkan pikiran. Kayak gitu. Nah, itu jebakannya di situ. Nah, kemudian meditasi vipassana itu ternyata arahnya untuk kepada pencerahan. Jadi justru bukan kepada kesaktian. Dan kalau di beberapa artikel saya dikatakan dua-duanya tidak ada yang lebih tinggi dari satu dan yang lainnya. Masing-masing memiliki fungsi yang tidak sama. Tapi kalau saya lihat sepertinya meditasi vipassana memiliki derajat pencapaian yang lebih dalam dibandingkan meditasi samatha. Karena di situ dikatakan meditasi vipassana itu untuk latihan mencapai satu pencerahan. Itu menyadari diri kita yang sejati, kita menyadari sesuatu di dalam diri kita yang bernama aku, mengenali Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bedanya kalau dalam meditasi samatha itu kan pikiran difokuskan ya. Pikiran difokuskan. Kalau pada meditasi vipassana itu justru kita tidak mengontrol apapun, termasuk mengontrol pikiran, emosi, dan macam-macam. Jadi kalau memang pikiran melompat macam-macam, dibiarkan saja. Nah, kita hanya menjadi pengamat, menonton dan melihat. Tidak menilai, tidak menghakimi. Semuanya diterima apa adanya. Nah, ini bedanya ya, beda banget ya. Jadi pikiran lompat, dibiarin aja, tapi dilihat. Dan yang menarik adalah ketika dilihat, tidak dinilai, tidak dikontrol, pikiran itu nanti lama-lama akan memudar dengan sendirinya dan hening dan hilang. Ujungnya juga pasti ketenangan ya. Tapi prosesnya sangat berbeda sekali. Nah, kalau aplikasi dalam kehidupan nyata, saya pikir meditasi vipassana ini sangat bermanfaat ya. Ketika kita buka Facebook, berseliweran banyak sekali komentar, banyak sekali status orang di beranda. Nah, itu ibarat pikiran-pikiran yang lalu lalang ya, kita tidak menghakimi, tidak menilai, tidak memihak, ya hanya nonton saja, sehingga kita tidak terlalu dalam emosi yang hadir akibat kita membaca itu semua. Ketika kita melihat kontroversi, kita pun bisa memposisikan diri kita untuk tidak terjebak pada pro dan kontra itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau dalam pengertian ini saya pikir ya tujuannya apa gitu lah. Tapi kalau saya lihat sih pada ujungnya orang itu ingin menyadari hakikat jati dirinya. Bukan masalah Anda pengen bisa terbang, bisa jalan di atas air, macam-macam ya. Karena saya lihat orang-orang sakti akhirnya juga menjadi orang biasa. Ya, mungkin mereka pernah larut dalam kesaktian-kesaktian itu, tapi pada satu titik puncak dari kesaktian itu adalah menjadi orang biasa. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan uraian saya yang singkat ini cukup memberikan gambaran seperti apa meditasi samatha dan seperti apa meditasi vipassana, kayak gitu ya. Dan ritual-ritual di agama Anda yang mungkin mirip-mirip ya, ingat meditasi tidak identik dengan agama Buddha atau apapun. Meditasi adalah satu keadaan seperti tadi. Ketika Anda dalam ritual Anda memusatkan pikiran Anda pada satu objek, berarti termasuk meditasi samatha. Ketika Anda hanya disuruh mengamati, menjadi penonton, menyadari, itu adalah vipassana. Jadi Anda silakan tafsirkan sendiri ritual yang sering Anda lakukan masuk ke arah mana. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.